Jadi di tahun ini saya memiliki resolusi. Resolusinya apa? Resolusinya adalah lebih memahami apa yang namanya stoikisme, apa yang namanya filsafat stoikisme, gitu ya. Jadi saya rasa praktek-praktek stoikisme yang paling penting untuk dilakukan adalah membaca, berolahraga, dan bersosialisasi. Membaca itu adalah sesuatu hal yang perlu manusia lakukan untuk apa? Untuk mengasah pikiran. Lalu berolahraga itu untuk mengasah tubuh kita agar kita kuat menghadapi hal-hal yang sulit di dalam hidup. Lalu bersosialisasi adalah sesuatu hal yang kita harus lakukan karena kita manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, maka kita diharuskan untuk bersosialisasi, gitu ya. Dan ini adalah stoik pakai Q. Jadi stoik ini adalah segmen di mana saya membahas buku-buku yang saya baca, meskipun saya tidak membaca banyak buku. Seperti buku ini saya habiskan selama 1 bulan karena saya sedang belajar membaca yang baik, dan ada yang namanya analytical reading, di mana saya membacanya dengan pelan, dengan pace yang cukup sangat lambat untuk mengerti apa yang sebenarnya saya ingin ketahui atau ingin cari. Nah, saya memilih buku ini karena judulnya ya, Think Again. Saya tidak tahu siapa itu Adam Grant sebelumnya, tetapi Adam Grant itu adalah seorang psikologis yang sudah menulis banyak buku dan sudah meneliti banyak sekali tentang perilaku manusia, gitu ya. Dan dia juga yang di dalam buku ini dia menjelaskan bahwa dia itu yang menciptakan robot yang mampu berdebat seperti AI lah, ChatGPT, yang bekerja sama dengan IBM. Jadi dia itu menciptakan robot, dan robot itu memiliki kemampuan untuk berdebat segala sesuatu hal, dan yang lebih penting lagi bukan hanya berdebat untuk membuktikan bahwa pendapatnya benar, tetapi robot ini memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran penonton yang menyaksikan sesi debat tersebut, gitu ya. Jadi judulnya Think Again. We have to think again. Kita harus berpikir kembali, gitu ya. Kita harus berpikir kembali. Dan ketika saya mengambil buku ini, saya pikir kayaknya sih gitu ya. Kayaknya sih buku ini cocok bagi saya, karena saya sedang mencoba untuk mempelajari lebih dalam tentang stoikisme, gitu ya. Dan sebenarnya pun buku ini tidak ada hubungannya dengan stoikisme, dan saya tidak tahu apakah Adam Grant juga pernah membaca buku-buku stoikisme atau tidak. Tetapi saya mendapatkan pengetahuan baru dan pemahaman yang baru tentang psikologi manusia, gitu ya. Jadi saya sudah menulis rangkuman di dalam buku ini tentang buku ini. Rangkumannya tentu saja yang ingin saya sampaikan di video ini ya. Dan rangkumannya juga tentu saja tentang hal yang ingin saya pahami, gitu ya. Tetapi saya sudah menyelesaikan buku ini sampai habis, dan buku ini sangat sangat bagus sekali dan menambah pemahaman saya tentang cara bagaimana seharusnya kita itu berpikir setiap hari dalam melakukan segala sesuatu hal. Nah, ketika saya membaca buku ini, saya merasa bahwa ada kesamaan antara buku ini
dan buku ini. Jadi ini adalah Think Again yang ditulis di tahun berapa ini? Kayaknya 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, oleh Adam Grant. Dan ini adalah kumpulan cara-cara untuk menjadi stoik oleh Epictetus. Tidak ditulis oleh Epictetus, tetapi ini adalah kumpulan catatan yang ditulis oleh Arrian, murid dari Epictetus, ketika Arrian menghadiri kelas atau diskursusnya Epictetus. Gitu ya. Ada beberapa hal ada beberapa teori yang memiliki penalaran sama atau penjelasan yang sama bagaimana seharusnya kita berpikir. Nah, sebelum saya ke sana, saya ingin menjelaskan dulu yang namanya mental models. Jadi, di dalam buku Adam Grant ini, Adam Grant menuliskan bahwa Phil Tetlock, temannya, itu menyebutkan bahwa ketika manusia dihadapkan atau menghadapi sebuah masalah, sebuah konflik, atau ketika kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari, kita itu memiliki yang namanya mental models, gitu ya, mental models. Jadi mental models itu yang mempengaruhi kita berbicara dan mempengaruhi kita berpikir, gitu ya, cara kita berpikir dan cara kita berbicara. Disclaimer sedikit ya. Jadi ketika saya membaca buku, saya tidak ataupun ketika kita membaca buku seharusnya kita tidak usah merasa bahwa kita memiliki kemampuan untuk menilai seseorang, tetapi ketika saya membaca buku, terutama pada saat saya mulai mempelajari stoikisme, saya merasa bahwa membaca buku itu penting bagi saya untuk apa? Untuk mengetahui di mana keberadaan diri saya gitu ya. Jadi apapun yang saya jelaskan ini bukan untuk menunjuk bahwa si A itu adalah seorang ini, si B itu seorang itu gitu ya. Apa yang saya jelaskan di sini adalah semuanya untuk memahami diri kita sendiri gitu ya. Jadi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berbicara. Gitu, oke. Jadi kata Phil Tetlock, kita memiliki mental models yang mempengaruhi kita atau mempengaruhi cara kita berbicara dan berpikir. Yang pertama adalah preacher mode. Preacher mode ini saya tidak tahu ya saya tidak tahu harus menerjemahkannya seperti apa, tapi memang ini adanya yang namanya preacher mode. Jadi preacher itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah pemuka agama ya. Respect ke pemuka agama, tetapi ini adalah sebutan untuk orang-orang atau untuk kita ketika kita itu berbicara atau berpikir seperti preacher gitu ya. Lalu apa itu preacher mode gitu ya? Preacher mode itu adalah ketika kepercayaan kita terganggu, lalu kita menyampaikan pendapat yang menurut kita ideal untuk mempertahankan kepercayaan kita. Gitu. Jadi saya ingin garis bawahi di sini ya, kepercayaan itu bukan hanya kepercayaan tentang agama, tentang keyakinan terhadap Tuhan, tetapi kepercayaan itu adalah sebuah hal yang kita lakukan setiap hari dan kita tahu bahwa hal tersebut adalah baik untuk hidup kita. Nah, itu adalah sebuah kepercayaan. Misalkan saya mempercayai bahwa bangun pagi itu baik untuk saya, tetapi ada buku-buku lain yang menyebutkan mungkin bahwa kamu tuh tidak perlu sebenarnya bangun pagi sepagi itu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Dan ketika kita pikir bahwa bangun pagi itu adalah baik, maka itu adalah kepercayaan yang kita buat di dalam pikiran kita. Nah, tetapi kita tidak perlu
apa ya namanya, kita tidak perlu mendefense kepercayaan kita. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kepercayaan yang kita percayai untuk melakukan hidup kepada orang lain. Karena ya kepercayaan yang kita miliki untuk melakukan hidup ya untuk kita saja sudah. Gitu ya. Jadi itu adalah preacher mode. Gitu ya. Ketika kepercayaan kita terganggu oleh orang lain, maka kita menyampaikan pendapat yang menurut kita ideal untuk mendefense atau untuk melindungi apa yang kita percayai, it works gitu ya. Lalu yang kedua adalah prosecutor mode. Prosecutor mode ini adalah apa namanya, pengacara gitu ya. Jadi ketika kita menemukan ada kesalahan dalam cara berpikir orang lain dan memaksakan pendapat kita untuk membuktikan orang tersebut salah. Jadi kita sudah punya kepercayaan nih cara melakukan hidup, lalu melihat orang lain kok cara hidupnya begitu ya, itu salah tahu. Nah itu tuh kita berada di dalam prosecutor mode. Itu salah tahu, kamu harusnya gini. Salah itu ya. Maksudnya itu adalah prosecutor mode. Kamu tuh salah tau. Kamu ini salah. Nggak boleh kayak gitu. Harusnya begini. Harusnya kamu ikut cara saya. Itu adalah prosecutor mode. Jadi kita selalu berpikir bahwa orang lain itu salah. Karena apa? Karena mereka melakukan hidup mereka bukan dengan cara kita. Maka kita pikir itu adalah salah. Orang lain salah. Kita yang benar. No. Itu adalah prosecutor mode. Lalu yang kedua adalah politician mode. Yang ketiga adalah politician mode. Jadi kita itu berada di dalam mode politik ketika kita itu mencari dukungan orang lain untuk membuktikan bahwa kepercayaan dan pendapat kita benar. Gitu ya. Jadi kita sudah memiliki kepercayaan nih cara kita menjalankan hidup. Lalu kita melihat orang lain menjalankan hidupnya itu berbeda. Lalu kita menyalahkan dia. Setelah kita menyalahkan dia, kita mencari orang-orang yang memiliki cara hidup yang sama dengan kita untuk menyalahkan si A misalkan. Itu adalah ketika kita berada di dalam politician mode. Jadi kita mencari dukungan terhadap apa yang kita percayai. Orang-orang yang memiliki cara hidup yang sama, cara pikir yang sama dengan kita. Untuk apa? Untuk menyalahkan orang lain. Ini menarik ya. Dan yang keempat adalah scientist mode. Nah, scientist mode ini adalah mode yang seharusnya kita miliki. Ketika kita mencari kebenaran dengan cara kita melakukan percobaan untuk melihat apakah hal yang kita tahu selama ini adalah benar atau tidak. Gitu ya. Jadi kita itu harus memiliki scientist mode di dalam mental kita, gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu nih bahwa kita memiliki habit gitu ya, memiliki habitual life yang sama dari A sampai Z dan kita tidak mau merubahnya dan malah kita menyalahkan orang lain dan malah kita sibuk mencari orang yang sama yang memiliki gaya hidup yang sama untuk menyalahkan orang lain. Tetapi juga sebenarnya kita harus berpikir apakah cara orang lain tersebut itu lebih baik atau tidak gitu ya. Gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah dengan menjadi orang lain tersebut. Oh berarti itu bukan be yourself dong. Be yourself itu apa sih? Be yourself itu adalah you choose yourself now gitu ya. Kamu itu adalah memilih hidup dengan cara kamu sendiri. Itu be yourself yang
yang kita pikirkan gitu. Padahal sebenarnya kita tidak boleh terpaku, kata Adam Grant itu, kita tidak boleh terpaku dengan cara berpikir atau cara hidup kita yang monoton, yang hanya satu. Gitu. Ketika kita tidak mengubah cara berpikir kita seperti scientist mode, maka kita memiliki kecenderungan untuk tidak mau mengubah hidup kita yang begini-begini saja. Kita sudah tahu nih, hidup kita ini begini-begini saja. Lalu instead of we do what we have to do to change our life, we blame others. We blame others. We gather people that has a same opinion with us, and then we blame others together. Gitu ya, kita menyalahkan orang bersama-sama gitu. Dan kita tidak pernah mencoba apakah cara hidup si A itu yang kita benci itu, apakah cara hidup yang benar atau tidak. Karena apa? Karena kita tidak pernah sampai ke mental mode yang ini, ke scientist mode ini. Kita tidak pernah sampai ke scientist mode ini. Yang kita tahu, dia tidak sama. Dia tidak memiliki gaya hidup yang sama dengan kita. Gaya hidup yang kita miliki adalah gaya hidup yang bahagia, yang sudah baik. Tetapi apakah benar? Ini judulnya kan think again. Apakah benar hidup yang sekarang kita jalani itu adalah hidup yang memang baik? Apakah memang hidup yang kita inginkan? Atau bahkan apakah hidup ini yang tidak kita inginkan? Kita tidak tahu karena kita tidak pernah mencoba mencari kebenaran yang lainnya. Yang hanya kita lakukan adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan circumstances. Nah, lalu apa kesamaannya dengan hal yang dijelaskan oleh Epictetus? Kata Epictetus, hal yang mengganggu pikiran manusia bukanlah sebuah peristiwa atau bukanlah sebuah kejadian atau bukan sebuah events atau bukan sebuah circumstances, tetapi yang mengganggu pikiran manusia adalah penilaian kita terhadap sebuah kejadian. Terhadap sebuah kejadian. Kejadian itu ketika kita menyambungkan ke teori Phil Tetlock itu ada kesamaannya. Kejadian di dalam hidup kita itu bisa saja kita melihat orang lain itu sebagai sumber kesengsaraan kita. Lalu kita menyalahkan orang lain. Itu adalah sebuah judgment gitu. Itu adalah judgment yang kita pilih. Yang kita pilih adalah orang lain salah aja pokoknya gitu ya. Gitu ya. Jadi kejadian itu adalah bisa kita sebut sebagai kesulitan di dalam hidup kita. Kesulitan di dalam hidup kita. Yang kita pikir, oh sekarang kita itu tidak memiliki pekerjaan misalkan karena pemerintah. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena kita sedang berada di dalam prosecutor mode. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah bekerja? Harusnya pemerintah itu bekerja seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan hal yang seperti itu tuh yang kita yakini gitu ya. Itu adalah sebagai sebuah mode yang kita juga serap, yaitu preacher mode gitu ya. Pemerintah salah misalkan. Lalu seharusnya pemerintah begini. Gitu ya. Itu adalah sebuah kita berada di dalam dua mode sekaligus, preacher mode dan persecutor mode. Lalu setelah kita menyalahkan pemerintah misalkan, kita menjadi politician ourselves. We become politician myself gitu ya. By what? By gather people to fight over government misalkan. Untuk melawan pemerintah, untuk menurunkan pemerintah, untuk menyadarkan pemerintah bahwa begini misalkan, seharusnya kamu menjalankan kepemerintahan. Gitu ya. Jadi kata Epictetus, ketika kita dihadapkan dengan kesulitan hidup, kita tidak disarankan
untuk menyalahkan apapun dan siapapun. Tetapi kita harus memperbaiki penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Kita pernah berpikir bahwa pemerintah misalkannya itu berubah, tetapi hidup kita tidak berubah. Siapa yang salah? Pemerintahnya? Bukan, kita. Kita yang tidak mau mengubah hidup kita sendiri. Kita tidak memiliki hak untuk menyalahkan siapapun, dan kita tidak disarankan untuk menyalahkan siapapun. Yang harus kita lakukan adalah mencari atau mengaktifkan scientist mode kita. Untuk apa? Untuk berpikir. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Untuk mencari kebenaran. Kebenaran apa yang harus kita cari? Kebenaran untuk menjalankan hidup yang baik. Versi siapa? Ya versi kita. Kita tidak usah memaksakan orang untuk mengikuti cara kita hidup. Dan bahkan kita tidak perlu memaksakan cara orang untuk diterapkan di dalam hidup kita. Gitu ya, yang harus kita pahami adalah mencoba dan mencari cara mana yang paling benar untuk mendapatkan hidup yang baik. Caranya bagaimana? Kalau kata Epictetus, to live atau untuk mendapatkan hidup yang baik ya dengan cara hidup yang baik. Gitu ya. Ini adalah sebuah hal yang bagi saya common sense gitu ya. Karena untuk mendapatkan hidup yang baik ya hidup yang baik. Kata Epictetus, if you want to get a good life, always make a good choices every day. Gitu ya. Dan menyalahkan orang, tidak berpikir bahwa cara kita hidup itu baik, itu adalah pilihan-pilihan yang baik di dalam hidup kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam mode-mode atau mental models yang seharusnya tidak kita aktifkan gitu ya. Tidak kita aktifkan seperti preacher mode, seperti prosecutor mode dan politician mode. Ini adalah sebuah nature, sebuah sifat manusia yang sebenarnya bisa kita pelajari dan bisa kita kendalikan. Lagi-lagi saya balik kembali lagi ke teori yang dipahami oleh stoikisme, bahwa hal-hal ini adalah mental models yang sebenarnya sepenuhnya berada di dalam kendali kita, yang bisa kita kendalikan dan bisa kita pilih mana yang seharusnya kita gunakan untuk menjalankan hidup kita, gitu ya. Seperti layaknya saintis, tidak ada yang gagal di dalam hidup ini. Yang ada adalah melakukan percobaan lagi. Gitu ya. Hari ini, misalkan besok atau hari ini saya memiliki rencana besok saya ingin bangun pukul 7 misalkan. Tetapi ternyata saya tidak bisa bangun jam 7. Saya bangun jam 9. Kenapa? Oh, ini masalah tetangga semalam berisik sampai jam 3 malam, saya nggak bisa tidur. Nah, kita sedang berada di dalam prosecutor mode. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita tidur tepat waktu, dan bagaimana caranya kita berada di dalam scientist mode. Misalkan kita ingin bangun jam 7 dan kita harus tidur selama 7 atau 8 jam, maka kita harus tidur menutup mata jam 11.
Lalu sebisa mungkin semua pekerjaan selesai sebelum jam 9. Lalu mandi atau cuci muka, sikat gigi jam 10 harus sudah ada di atas kasur. Lalu ketika tetangga berisik misalkan, itu tidak bisa berada di dalam atau tidak berada di dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikannya atau kita tidak disarankan untuk mengendalikannya. Gitu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya biar keributan tersebut tidak terdengar dan kita tetap bisa tidur nyenyak. Taruh headphone misalkan bisa. Tutup telinga sama guling, sama bantal bisa. Gimana aja caranya, yang penting tujuan kita itu berhasil tanpa menyalahkan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Gitu ya, mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan tanpa menyalahkan orang lain. Gitu ya. Begitu cukup video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.